Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, jadi dalam video kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah saya pilihkan. Akan saya coba jawab teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini khususnya menyangkut tentang pemberkasan CPNS ya. Karena sebentar lagi jika SKB sudah diumumkan hasilnya, maka kalian akan memasuki tahap pemberkasan. Oleh sebab itu, kita nanti akan bahas-bahas lebih lanjut ya teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Pertanyaan pertama dari Kak Miftah Holman. Tanya Kak, apakah boleh pakai ijazah atau transkrip yang di print hitam putih lalu dilegalisir TTD basah dan stempel basah, atau harus benar-benar hasil fotokopi? Jadi aku mau ngejawab tentang apa yang aku kumpulkan pada saat pemberkasan ya teman-teman. Jadi karena kendala posisi saya di Cilacap dan universitas saya ada di Jogja, dan saat itu saya masih bekerja ya di Cilacap, jadi saya tidak bisa membawa fotokopi asli ijazah saya ke universitas untuk dilegalisir. Saya memanfaatkan fasilitas dari fakultas saya, yaitu legalisir secara jarak jauh atau online. Jadi file scanan asli dari ijazah dan transkrip saya kirimkan melalui email ke fakultas. Nanti fakultas print sendiri ijazah dan transkrip saya dan melegalisirnya. Setelah legalisir sudah selesai, nanti saya transfer uang untuk biaya pengiriman via posnya teman-teman. Nanti habis itu berkas tadi dikirimkan via pos. Jadi yang saya kumpulkan adalah hasil print-printan, bukan fotokopi, dan itu dengan catatan hasil print-printannya itu yang jelas ya teman-teman. Jadi benar-benar hasil scan oleh alat scan, bukan karena kita ngefoto ya. Kan kalau misalnya kita hasil ngefoto itu takutnya masih banyak blur, tapi kalau scan-scanan itu kan benar-benar jelas. Tanya selanjutnya dari Kak Roni Santosa, soal akreditasi universitas lulus ditanyakan saat pemberkasan gak ya Kak? Saya lulusan dari swasta. Jadi untuk persyaratan akreditasi biasanya berbeda-beda antar instansi. Cuman kalau misalnya formasi cum laude, biasanya akreditasi kampusnya ditanyakan, sama akreditasi prodinya juga ditanyakan. Tapi kalau misalnya formasi umum, formasi yang lain-lainnya, itu kita nunggu pengumuman resmi dari instansinya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Adim Dimyati. Mau tanya Mbak, kalau nilai SKB sebenarnya diberikan ambang batas enggak atau passing grade? Misalnya minimal harus dapat 50% dari total soal SKB. Jadi ini balik lagi tergantung dari instansi kalian masing-masing. Kalian bisa baca pada ketentuannya, pada pengumuman formasi awal disebutkan ada passing grade untuk SKB atau tidak ya teman-teman. Karena kalau sebagian besar sih nggak ada passing grade untuk SKB-nya ya teman-teman, seperti instansi saya pada periode CPNS tahun 2018 dan SKB-nya tahun 2000 sekitar akhir tahun 2018-an, itu nggak ada passing grade-nya untuk SKB. Jadi benar-benar langsung diambil 60% terus diintegrasikan dengan SKD 40%. Habis itu hasilnya itu yang menentukan kita. Pertanyaan selanjutnya dari Bang Rino. Kak, maaf mau nanya, dari pengumuman kelulusan CPNS ke Mendagri kemudian ke tahap pemberkasan sampai ke tahap mulai kerja berapa bulan ya Mbak? Jadi seluruh instansi-instansi yang sudah melaksanakan rekrutmen CPNS itu kan nanti melaksanakan pemberkasan masing-masing. Nanti dari dasar pemberkasan tersebut akan diusulkan penetapan NIP kepada BKN. Dan itu tinggal nunggu proses urutan-urutannya di BKN ya teman-teman. Siapa yang udah prosesnya selesai, ditetapkan penetapan NIP-nya, maka akan dikeluarkan SK-nya oleh instansi masing-masing. Jadi proses tersebut yang mempengaruhi cepat enggaknya dalam SK tersebut diturunkan dan pemanggilan dinasnya teman-teman. Jadi tergantung antara instansi kamu tuh cepat enggak ngajuin usulan pertimbangan
NIP-nya kepada BKN, atau proses di BKN-nya tuh banyak antriannya banget apa enggak, dan sebagainya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Ramadhani, Mbak, setelah ditotal nilai SKD dan SKB dan hasilnya kita ranking 1 dari kedua pesaing kita, apakah sudah 100% kita lulus CPNS? Tentunya belum 100% karena masih ada tahap pemberkasan CPNS, di mana di tahap tersebut kalian juga harus mengumpulkan berkas dan akan diverifikasi lagi berkasnya teman-teman. Jika kalian memenuhi kualifikasi dan persyaratan, kalian nanti turun nomor induk pegawai dan SK-nya. Tapi kalau misalnya berkas kalian tidak masuk syarat atau berkas tidak lengkap, itu nanti mempengaruhi kelulusan kalian di pemberkasan. Jadi kalau misalnya kalian udah yakin nih bakal ranking 1, ya kalian lakukan yang terbaik di tahap pemberkasan. Sekian dulu pertanyaan yang saya pilih pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan saya rasa pertanyaan-pertanyaan tadi juga mewakili pertanyaan kalian yang lain ya teman-teman, mirip-mirip sih dari semua pertanyaan kalian yang diajukan kepada saya. Oke? Kalau misalnya kalian masih bingung tentang pemberkasan, kalian bisa nanya di kolom komentar di bawah video ini ya teman-teman. Kalian jangan sedih kalau misalnya kalian udah komentar cuman kita belum balas. Kalian jangan sedih karena ada banyak faktor kenapa kita belum balas ya teman-teman. Mungkin karena saya masih mencari jawabannya, atau saya masih belum ada waktu untuk membuka komentar. Tapi kalian harus tetap yakin seluruh komentar kalian pasti kita baca. Sekian dulu, jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta